ya guys, by the way, sebelum pengambilan video ini, kita udah mengikuti protokol kesehatan yang ketat loh. Makasih ya udah menonton videonya. Enjoy the podcast. Hai guys, keren banget ya Dri kali ini. Kita di mana kok, bukan di Lebak Bulus? Di mana nih? Kebetulan kita ada kesempatan mewawancarai Salah satu orang yang penting banget di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ristek. Ristek. Ada risteknya baru sekarang. ya kemarin. Jadi kita sekarang lagi di mana nih, Be? Kita lagi ada di gedung A Kemendikbud ya namanya ya. Kemendikbud Ristek. Ristek. Jangan lupa ya. Ada risteknya, Ya, betul. Nah, kita opening dulu. Biasanya hostnya gak sama Audrey, tapi kali ini kita sama Audrey. Spesial. Ya, spesial. Kembali lagi di Bercanda, berbagi cerita dengan teladan. Wah. Ini di sini kita mewawancarai Ibu Katarina, tapi bukan sebagai Ibu Inspektur Jenderal, tapi sebagai alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Halo Bu, apa kabar? Halo Audrey, Naila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi kan kita udah nanya-nanya juga, Bu. Iya, ini sekarang beda, lebih informal ya. Lebih santai. Iya. Nih, pasti Pak Adri bangga nih. Pak, kita keren nih, Pak. Sama alumni, Pak. Kemendikbud, Pak. Sama alumni, Pak. Iya. Pak. Nah, Satu kebanggaan sekolah. ngomong-ngomong, Ibu alumni tahun berapa ya, Bu? 91 ya? 91. Oh, lulusnya tahun 91. Iya. Tahun 91 masuk 88. Bu. Ya. Iya. Hitung dulu, anak IPS, Bu. Anak IPS ya? Iya. Oh iya. Emang Tapi padahal matematikanya harusnya pinter-pinter aja ya. Iya. Cuma di sini kok aku tuh lihat bodoh. Iya, karena diliatin Batin senior ya? Iya. takut di ini gelabrak kamu. Iya. Enggak dong, enggak ada. Kan di Kemendikbud Ristek. Udah nggak ada lah ya Bu gitu-gituan. Iya, di 3 udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada alhamdulillah ya. Enggak. Paling saya bulian bes, Ibu. Nggak boleh gitu. Iya. Nih Ibu ngawas loh. Oh iya, ya ketahuan. Enggak Saya, kok, Bu. saya udah mengeluarkan peraturan loh. Wah apa tuh? Permendikbud tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan Kan pendidikan. ada juga itu bannernya di ruang utama SMA 3. Ada ya? Ada. Buat Cegah mengingatkan. bullying. Iya. Bagus tuh. Betul. Nah Bu, kita nostalgia dulu kali ya. Sharing-sharing. Dulu nih Ibu nih gimana sih Bu di SMA 3 Bu? Aduh, saya gimana? Biasa-biasa aja. Soalnya anak SMA 3 kan banyak yang keren-keren ya. Iya, bener Kecuali banget. saya. Bu, Ibu gak usah minder. Waduh, Beneran yang ada ini. kita ya Yang minder, Bu. Beneran ini jujur. Ibu sekarang tapi kan udah jadi Inspektur Jenderal di Kemendikbud Ristek. Wanita pertama lagi, itu Siap. keren banget. Keren banget, Bu. Membuat sejarah ya, Bu. Siap. Insya Allah, Kenapa and insecure, next. Bu? Amin. Amin dulu aja. Biar punya masa depan yang cerah kayak Bu Katri. Iya, Amin. betul, harus. Amin. Ibu dulu jurusan apa, Bu, di SMA? A1 dulu masih kenal A1 fisika ya. Kalau Jadi- sekarang kan kita udah IPA IPS ya. Dulu di SMA 3 jurusan apa aja tuh, Bu? A1, A2, A3. Apa aja tuh? A1 itu fisika, biologi, dan sosial. Oh, sosial. Keren. Tapi kemarin tuh Ibu Katerina ini agak menyinggung sedikit, katanya tahun ajaran waktu Ibu Katerina waktu SMA di SMA 3 nih, itu dulu siswa banyak banget ya Bu ya. 18 kelas 18 kelas. angkatan saya. Kita cuma Satu angkatan. 9. Kita cuma 9. Setengahnya loh itu Iya. berarti. Wah, Dan satu kelas berapa murid tuh, Bu? bisa sampai 48 sampai 52. Ada beberapa kelas ya, nggak semua. Banyak banget. Kita cuma 36. Jadi kadang meja di belakang jadiin satu. Wah. Nah, di kelas tuh berantem nggak, Bu? 50 anak. Enggak, kalau berantem ya berantem gitulah. Nah, tapi kalau Tapi sampai kalau misalnya ribut banget gitu kalau guru nerangin, nggak ada yang berani kan guru SMA 3 galak-galak nggak? Wah, iya Dulu sih. ya, nggak tahu sekarang ya. Ada beberapa yang sih, galak. ya. Hanya sedikit kok yang galak. Berarti dulu kalau misalnya foto buku tahunan ada gak tuh Bu? Foto buku tahunan? Kalau kemarin sih masih ada ya, mudah-mudahan masih ada simpan tuh. Berarti rame banget dong itu satu angkatan Iya. Bu. Udah kayak mau apa gitu. Iya, tapi nggak pernah digabung atau angkatan foto, nggak Oh, muat. nggak pernah. Per kelas. Nanti kayak buku stadion tebel. bola dong. Iya. Jadi fotonya juga harus ke Senayan kan. Foto per kelas aja harus ke Senayan kan. Oh gitu. Keren itu. Konsepnya agak sporty lah dikit. Iya, bener. Agak biar, wih cewek-cewek kece. Wih, kasih sentuh dong. Nggak mau, malu. Ibu dulu ngomong-ngomong kenapa ambil fisika, Bu? Kenapa Iya. nggak bio? Saya ngambil fisika karena senang matematika. Bukan karena senang fisikanya. Karena dulu kalau fisika itu jumlah jam matematikanya Lebih banyak. lebih banyak daripada bio. Padahal sebenarnya saya senangnya bio sama kimia. Tapi
Tapi Lebih senang akhirnya daripada fisika. Tapi ibu akhirnya linjur ya ke hukum sama ekonomi. sosial banget. Kenapa nggak dari awal sosial aja? Pernah nggak ibu ada pemikiran kayak gitu? Kenapa dari awal aku nggak sosial aja ya? Iya, jadi pertama memang karena senang matematikanya kan ya. Terus yang kedua saya senang apa ya, novel-novel yang bersifat detektif lah gitu ya. Terus keadilan gitu-gitu kan. Buku bahasannya berat ya berarti ya. Tapi ternyata tahu nggak, orang hukum itu harus pintar matematika. Oh gitu. Dari mananya tuh Bu Tahu nggak matematikanya? kenapa? Karena hukum tuh harus logis. Oh. Karena kalau matematika harus mikir dulu ya. Kalau matematika kan kita belajar ya, aritmatika, gramatika. Cara berpikir Integral. matematika. Iya, kawan, aljabar ya. Nah, jadi hukum itu belajar matematika yang logika. Iya. Jadi kalau nggak logis itu sangat sulit untuk membuat suatu aturan. Karena agak susah ya. Nah, dia harus logis sistematis gitu ya. Nah, Tuh itu. guys, kalau misalnya mau masuk hukum, pinterin MTK. MTK-nya. Betul. Jangan males-malesan. Betul. Tapi emang Walaupun MTK guru-gurunya kadang suka MTK tuh biasanya guru-guru killer. Killer. Kan? Dulu Iya. gitu gak Bu? Iya. Ya kan? Padahal Pasti karena tuh disayangkan. tertekan banget tuh MTK. Aduh, MTK lagi nih. lagi pelajaran pertama. Aduh, Waduh. capek. Itu langsung kena tuh mental. Betul banget. Iya. Pada takut ya. Iya pada takut biasanya. Betul. Biasanya tuh ada juga kadang mungkin kenakalan remaja jadi pada bolos ke UKS biasanya tuh. Pura-pura Menghindari. sakit. Aduh izinin deh sakit nih. Iya. Nah, Padahal males. kalau Naila sama Audrey ngambil IPS karena menghindari matematika atau apa? Oh bukan, kebetulan aku emang niatnya itu kayak lebih IPS aja deh, lebih suka IPS. Iya. Cuma kalau menghindari matematika enggak sih karena IPS kan juga ada matematikanya. Matematika juga sebenarnya asik sih. Iya, karena banyak anak kalau menghindari IPS itu karena nggak suka matematika gitu ya. Mungkin kalau aku pribadi sih bukan matematikanya yang dihindarin, lebih ke biologi, fisika sama kimianya. Betul banget, benar. Tapi ternyata kita malah dapet lintas Masih minat ada. itu. Iya, karena memang sekarang kita juga harus harus memahami bahwa kita nggak bisa terkotak-kotak menguasai ilmu. Iya benar. Iya kan? Benar-benar. Seorang lawyer misalkan itu juga harus pinter tentang akuntansi, ekonomi, ya kan? Kalau dia menjadi lawyer yang hebat, karena dia kan harus lawyer di perusahaan, misalkan ya. Nah, sama juga dengan seorang konsultan ekonomi, dia juga harus tahu tentang hukum gitu. Jadi nggak ada batasan ilmu yang disekat-sekat gitu. Harus berjalan beriringan. Betul. Jadi semua harus tahu Harus ya. tahu gitu. Nah Ibu, dulu pas SMA nih, pas seumuran kita tuh ada kebayang nggak nanti mau jadi apa ya? Iya. Ada bayangan nggak Bu? Mau jadi menteri atau mau jadi apa? Cita-cita ibu nih dulu waktu SMA. Iya, apa? dulu memang saya cita-citanya ingin jadi hakim. Oh. Jadi orang tua kan bingung. Orang ngambil A1 kok ngambil hakim, Iya. ngambil kedokteran gitu kan. Iya benar-benar. Soalnya kalau ngeliat orang sakit badan saya ngilu gitu. Gak tega ya Bu Nggak ya? tega gitu ya. Jadi bukan takut sama darah atau suntik enggak gitu ya. Tapi kalau ngeliat orang sakit kok badan saya langsung lemes gitu. Tapi Jadi- Ibu suka buku detektif ya Bu? Iya. Jadi kan gitu. banyak orang. gemes sama orang jahat kali ya. Oh iya benar-benar. Tapi akhirnya ibu tuh pernah jadi jaksa juga ya Bu? Iya, jadi pertama lowongan masuk ke kejaksaan, akhirnya ikut masuk kejaksaan gitu. Enak gak Bu jadi jaksa Bu? Jaksa tuh enaknya dia harus terus belajar. Karena setiap perkara yang ditangani itu pasti beda-beda. Iya Ya, betul-betul. ya misalkan apalagi kasus korupsi ya. Saya paling banyak tuh menangani hampir 80% tuh kasus korupsi. Jadi misalnya korupsi sekarang tentang terkait aset negara. Jadi aturan tentang aset negara kita pelajari gitu. Terus korupsi tentang anggaran daerah. Jadi kita pelajari tentang keuangan. Jadi itu sangat Belajar terus menarik ya? karena belajar gitu. Itu yang menariknya gitu jadi jaksa. Tapi kadang juga anak-anak sekarang ngelihat jaksa nih pengen jadi jaksa juga di drama Korea biasanya. Oh, benar. Iya kayak banyak drama Dokter Korea juga, iya, yang detektif. pokoknya kadang tuh cita-cita anak zaman sekarang tergantung sama drama Korea apa yang lagi dia tonton. Pemerannya, pemeran utamanya Iya pasti kayak ngikutin. wah nih kedokteran ternyata seru juga ya jadi dokter kalau ngeliat jaksa wih ternyata jaksa seru banget ya Iya. enak juga ya mau Betul. jadi jaksa. Ntar nonton tentang dokter mau jadi dokter. Iya. Betul. Terus kalau Naila yang jadi apa? Dan Audrey Kalau aku mau sudah jadi punya bayangan nggak? aku nggak tahu kenapa aku pengen jadi diplomat cita-citanya ya cuma gak tahu deh doain aja. Amin tuh bagus loh, hebat loh. Apalagi sekarang diplomat perempuan kan. Wah. Kalau lihat itu kan, wah keren-keren loh yang muda-muda dari Inspiring Indonesia banget. ya. Gitu. Kalau aku mau jadi akuntan. Oh gitu, wah hebat berarti. Aku mau kerja di PwC. Oh amin. Kayak doain aja ya Bu yang terbaik buat kita. Iya, apapun yang terbaik. Nah Ibu tadi katanya suka jadi jaksa karena banyak belajar ya Bu. Nah teman-teman jadi tadi kan kita abis
ada project sama ibu juga, jangan sebut dulu ya, jangan iya. spoiler dulu. Nah terus ibu tuh katanya pas SMA-nya siang. Jadi paginya sama pulangnya itu bimbel. Belajar. Jadi penuh seharian belajar. Nah kok ibu bisa suka banget sama belajar? Kok tuh, ibu kuat sih Bu? Jujur aja saya kayak kalau di sekolah aja, aduh. Iya, saya nggak tahu mungkin saya tuh suka belajar gitu. Jadi dulu tuh sampai nggak pernah disuruh juga belajar Kok dari bisa? SD gitu ya. Gitu. Jadi sampai nggak tidur bahkan dari SD gitu ya. Nggak tahu Belajar, kadang-kadang- belajar, iya, belajar. Hidup kadang-kadang- untuk belajar. Karena gini, kok waktuku sehari cuma 24 jam gitu. Waduh. Karena harus tidur. Butuh waktu. Iya, saya tuh dari SD kelas 5 kelas 6 tuh senang banget belajar. Wow. Gitu. Motivasinya apa tuh Bu biar bisa jadi hobi? Jadi dulu ibu saya tuh memberikan buku ya, pasti. buku judulnya Bintang gitu kan. Jadi katanya kalau kita menggunakan otak kita ya 5% saja gitu ya, maka kita bisa punya gelar sarjana minimal 2 atau 3 Wow. gitu. Itu motivasinya tuh ya. Iya, jadi Belajar, belajar, belajar. iya jadi selama ini saya dari buku itu kan ibu saya beli gitu ya buku, dari situ ada kasetnya, kita suruh dengerin tiap hari untuk memotivasi gitu kan. Di situ baru saya terbangun, oh ternyata kita lebih sedikit menggunakan otak kita gitu ya. Jadi otak kita ini benar-benar sangat luar biasa Tuhan ciptakan. Nah, jadi benar-benar luar biasa, bayangkan saja. Sekarang kita lihat kan komputer yang demikian canggih kan dihasilkan oleh otak manusia. Iya betul. Iya kan? Nah, jadi itu bukti bahwa otak kita itu sangat luar biasa. Jadi saya memang senang belajar gitu ya. Jadi nggak usah disuruh gitu sama orang tua tuh udah senang belajar. Jadi sampai nggak tidur gitu ya. Nah, Begadang, begadang ya. Murid teladan. Bener-bener teladan. Walaupun berat ya, tapi ya coba aja Kalau belajar. misalnya senang ya pasti enjoy aja kan. Iya, betul. Nah tapi makanya kan tadi kan Bu Katerina kan juga bilang katanya kalau gimana tadi tuh yang minimal S2 apa? 5% kalau otak kita digunakan ya Bu, bisa dapat minimal 2 Juga gelar. Nah sekarang kan makanya Bu Katerina udah sampai S3 kan. Wih, Iya. keren banget. Berarti penggunaan otaknya udah lebih dari 5% ya Bu. Bisa 60%. Wah, udah pinter. Ini semoga kita ngobrol kayak gini sama Bu Katerina. Pinter ketularan Iya, ya. semoga keluar dari pintu ini langsung wah jadi pinter. Semangatnya yang ketul Besok harusnya. ranking 1. Iya, amin. Tambah semangat. Yang penting Iya. semangat kok. Bener-bener. Tuh. Karena ya, semangat bener. Apa sih? Ibu dulu tuh pernah gak Bu ada kenakalan-kenakalan remaja yang Ibu lakuin pas waktu di SMA? Iya pernah lah, nama juga anak-anak ya. Waktu itu misalkan kan apalagi SMA dulu kan kalau pesta ulang tahun 17 teman-teman kan di hotel ya. Iya bener banget. Wah gitu kan. Zaman-zaman kelas 2 tuh Sweet 17 terus. Betul. Terus jadi sama orang tua kan dilarang tuh. Kalau sampai malam gitu kan. Iya pasti. Jadi pernah sekali melanggar, besoknya diantar terus. Karena namanya kan aduh teman-teman masih asik gitu ya ngobrol iya, ya. pasti kayak gitu. Tapi orang tua kan khawatirnya kan luar biasa ya. Udah mulai, ayo pulang dong. Gitu. Kok udah jam 9 belum pulang kan gitu. Iya pasti. Nah, jadi besoknya kalau minta harus diantar dan ditungguin. Dan itu akhirnya bolehnya habis potong kue Langsung pulang. makan harus pulang. Jadi nggak boleh di situ yang kan biasanya teman-teman disko-disko Chat-chat, dikit ya. Nggak boleh. Gitu takut. Gak boleh. Ah. Nanti ada Berarti- yang aneh-aneh. Orang tua ibu tuh termasuk yang strict ya. Oh, banget. Banget. Jadi nggak boleh camping. Jadi ya luar biasa sih memang striknya ya gitu. Mungkin karena saya punya adik 3 gitu ya. Jadi kakak harus jadi contoh gitu ya. Iya benar. Jadi kalau nanti kakaknya gimana adiknya pasti nanti susah Nyontohin kan, nyontoh. Jadi benar-benar dijaga yang kakak-kakaknya. Tapi dulu waktu angkatan ibu ada pramuka bu? Ada dong. Udah ada dong pramuka dari kita SD. Gimana sih SMP. Iya juga ya. Iyalah. Tapi Bu Tahun Katrina nggak pernah ini, Camping. nggak pernah Nggak, camping. iya, saya nggak pernah ikut pramuka memang. Oh, Enggak. Karena waktu itu belum wajib. Oh iya, sekarang kan wajib ya. Dulu belum wajib pilihan. Jadi saya ikutnya yang paduan suara gitu ya. Berarti Bu Katrina suaranya bagus dong. Nyanyi dong mau dikit lebih aja. bagus lagi kalau nyanyi, lebih bagus lagi kalau diem. ya. Gak mungkin ibu ini suka meranda untuk meroket. Tahu. Berarti karena mungkin faktor orang tua ibu strict banyak dari tentang SMA yang ibu miss gitu ya, yang bisa dialami tapi nggak dialami gitu ada. Iya, nggak dialami. Ya misal ke teman-teman kita jalan kemana gitu ya, paling ya saya Buat paling hangout gitu ya. paling yang
nggak bisa kecuali kalau diantar orang tua ya kan teman-teman nggak mau dong saya diantar orang tua ya. Gengsi kayak ih kan udah besar, udah remaja. gitu. Jadi itu ya namanya zaman beda kalau anak sekarang kan. Kita kalau dulu mah kalau dilarang manut gitu. Kalau sekarang mah bisa. Iya. Sok ngambek dulu, banting pintu biasanya tuh. Iya benar. Kayak Brak, kenapa sih nggak boleh? Oh drama ceritanya. Berarti NB gitu ya karena Enggak sih. aku nggak pernah gitu. Nggak banting pintu, banting lemari. Oh iya. Banting buku ya. Nggak pernah nyentuh buku ini Mbak dia Bu. Parah banget, jangan gitu Jangan dong. di depan Irjen juga ya. Nyentuh buku. Bilang saya pakai e-book Bu. Baru mau ngomong. Iya. Kan teknologi udah canggih bos. Iya betul banget. Nah satu hal tentang SMA yang ibu kangen banget, momen yang paling kangen apa tuh Bu? Kalau di SMA 3 Iya. Masa SMA lain Iya, Bu? kan ibu SMA di SMA 3. makan siomay di belakang tuh. Sama makan apa? Pastil siang di depan itu. Oh, Pistales ya? Pistales. Mahal tuh sekarang, Bu. Iya. Ih, parah banget ya, gak mau Datengin Bu. Gak mau diturunin apa? Iya makanya. Masalahnya kan kantong anak SMA kan juga Iya, terbatas ya. tipis ya. Enggak. Apalagi sekarang Covid ya. Iya, Pendapatan orang tua juga Gak kurang. dapet jajan, dikasih jajan gak? Enggak. Tuh, parah banget ya. Nunggu THR nanti. Ya, bismillah THR lancar. Ya amin. Tapi pisangnya masih enak sama tahunya ya. Enak Itu yang paling banget. kangen. Cuma kalau mau beli itu harus gak jajan dulu di sekolah karena mahal. Mahal banget. Maaf ya. Iya. Kantong terbatas. Kayaknya yang beli hanya bisa orang kantor kayaknya. Iya, kayaknya gitu. Benar. Atau enggak buru-buru patungan ya. bareng-bareng sih. Oh, Makanya ketengan, ketengan. Makanya sharing ya. Bener, jadi nanti satu pisang dipotong. potong dapat kecil gitu kayak permen ya. Kasian ya. Iya kasihan banget hidup kita bener. Ya di SMA 3 semua serba lavish ya. Tapi nggak apa-apa tetap langsing jadinya kan. Iya, bener lagi puasa juga sih ya. Iya, alhamdulillah. Tapi Bu, kalau misalnya di SMA 3, Ibu merasakan gak apa yang dibilang orang-orang? Kan katanya SMA masa-masa terindah. Ibu ngerasain itu gak? Iya, iya pasti. Karena kita kan di SMA 3 itu banyak sekali, apalagi SMA 3 Jakarta itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan ini ya. Iya, banyak banget emang. Jadi terus itu kakak kelasnya juga kan keren-keren gitu ya. Iya, ini kakak Iya. kelas kita keren banget. Maksudnya Alumninya waktu saya juga kelas 1. keren-keren. Iya, alumni kan keren-keren gitu ya. Jadi karena kita juga masuk kepada usia yang disebut 17 tahun itu ya, betul baru terasa benar bahwa kita tuh sebenarnya harus siap menjadi manusia yang lebih dewasa gitu ya. Udah punya KTP. Udah punya KTP bener kan, udah berani bikin SIM gitu ya. Nah itu jadi itu yang membuat ya beda banget lah dengan SMP yang dianggap masih anak-anak ya gitu. Betul. Tapi gak enaknya sekarang kita gak bisa menikmati masa-masa itu ya. Iya. PJJ. Covid. Gak bisa keluar. Betul. Keluar harus pakai masker. Agak engap ya kadang kalau misalnya pakai masker tuh. Dikit lagi lah Juli insya Allah. Bismillah, Mudah-mudahan ya. Cepet selesai ini ya. Betul. By the way ini kita udah lama banget tau. Iya. Ini Bu Irjennya kayaknya Sibuk ya? waktunya. Kalau kita memang kosong. Iya. Gabut ya kita. Gabut. Kalau Bu Irjen Pengen nanya satu lagi sama Bu. Ibu, kalau Ibu bisa time travel nih, balik ke SMA, yang mau Ibu lakukan pertama apa? Dan yang pengen Ibu sampein ke Ibu saat SMA tuh apa tuh Bu? Ibu Katarina waktu muda, waktu masih di SMA 3 gitu. Apa ya? Yang ingin saya yang Lakukan. belum sempat saya lakukan Mau gitu ya. dilakukan lagi. Mau dilakukan lagi pada waktu itu ya itu tadi. Kalau bisa mah bisa ikut Hangout ya. camping gitu ya, happy gitu ya. Karena hidup ini hanya penuh dengan belajar gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa diulang lagi ya, ketemu lagi teman-teman kan sekarang kan sudah ada WA grupnya. Iya benar. Iya. Ini ya reuni. Betul gitu ya. Dan justru sekarang jadi lebih akrab lagi. Kalau dulu kan pasti ada geng-geng. Iya. Ya kan, ada geng borju, geng pesta, gitu ya. Pokoknya macam-macam lah gengnya deh. Kalau SMA Ibu 3. termasuk geng apa? Kita geng ini. Belajar. Geng ambis ya berarti ya. Iya. Geng bimbel. Geng bimbel. Iya. Geng yang memiliki masa depannya cerah. Tapi yang lain juga pasti cerah lah. Iya. Dengan cara masing-masing. Iya, dengan cara masing-masing. Benar. Nah Bu, ini misalkan nih, di sini ada Ibu nih, tapi saat SMA, Ibu pengen ngomong apa nih ke Ibu Bayangkan saat ceritanya saya ibu waktu muda. Iya. Ibu pengen beda, jangan pede kepedean. Nah, tapi apa yang pengen Ibu sampaikan ke Ibu saat SMA? Saran atau maybe Ya ceritanya saya ibu waktu muda nih. anggap aja dari older sister ke younger sister, apa Bu yang pengen Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bahwa waktu kan saya orangnya kurang percaya diri ya. Ya, jadi jadi lebih cenderung berteman dengan Circle dengan kecil. gitu. Jangan Minderannya. iya gitu karena jadi saya ingin
sampaikan bahwa enjoy aja gitu ya, tidak perlu merasa minder dengan apa yang kita miliki gitu ya. Karena sebenarnya yang kita miliki juga bukan sesuatu yang lebih kecil dari orang lain miliki. Betul. Gitu. Karena kalau di bercanda podcast ini juga ada tagline-nya, Bu. Kalau lo pede lo kece. Keren. Bener banget. Kalau itu. misalnya ibu Setuju. pede, ibu pasti tambah kece nih. Orang-orang tuh Betul. jadi ngeliatnya kayak, ih dia keren banget deh. Betul. Karena dia pede. Karena ada wibawanya. Karena kayak, wah orang-orang ngeliatnya positif banget ya auranya ya. Betul. Setuju. Terima kasih loh ibu loh udah mau Ini kelihatan yang ngobrol sama pede-pede nih. Dan kece bener. Senang saya. Makasih. Makasih banyak ya ibu udah Sama-sama. mau menyempatkan waktunya Untuk adik kelas kita. Iya. Semoga ya kedepannya sukses lah. Sukses lah. Sukses. Doain kita ya Bu ya. Pasti. Jadi alumni yang bersinar juga kayaknya. Iya, amin. Pokoknya nanti udah ketemu 10 tahun lagi, wah jadi diplomat. Wih, amin. Ini satu jadi akuntan. Saya main-main nih ke PwC situ ya. Iya, deket ya Bu, deket sini. Iya. Amin. Ya udah guys, jadi itu aja. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah.